Hai Voltagers. What's up Voltagers? What's up? Mana semuanya? Hai. Wah, semakin rame ya ini kawan Wah, ini kelihatannya mereka masih belum kenal ini siapa kita. Mungkin kita boleh kenalan dulu nih kawan ya. Let's go. Yang tahu mungkin nggak apa-apa, kita akan kenalan lagi. Perkenalkan, nama saya Kak Yoel dan partner saya Kak Vanuel. Hai semuanya. Hai semua. Juga yang baru datang, kita mau sapa kalian. Hai semuanya. Gak cuma di sini nih Kak Vanuel. Yang ibadah juga ada yang streaming. Yang di online itu ya? Iya. Hai semua. Selamat beribadah ya. Yes. Nah, kita juga mau sapa buat orang tua juga ini Kak Vanuel. Welcome home orang tua. Juga terima kasih ya sudah mengantarkan anak-anaknya biar kita bisa ibadah bareng dan bersuka cita bareng di sini. Yes, senang banget. Gitu. Wah, luar biasa sih. Tapi ini selama kita camp, BTW ada camp 3 hari ke belakang kemarin. Iya, betul. Dan kita ada satu jargon buat kita semua. Kita ada shout. Teman-teman di sini siapa yang tahu shoutnya kalau kita bilang are you ready, jawabannya apa? Nah, coba ajarin teman-teman kalian yang mungkin belum ikut step up, boleh diajarin ya. Kalau are you ready, jawabnya step up ya. Are you ready? Iya. Step up. Oke, kita mau coba nih Kak Vanuel ya. Kita ajak mereka berdiri dulu aja. Boleh, semuanya boleh bangkit berdiri. Ayo berdiri. Mama bapaknya Ayo juga berdiri. Boleh. Ayo berdiri. Let's go. Kita semangat hari ini. Ayo berdiri. Bangkit berdiri. Yang sudah siap bisa lambaikan tangan semua. Aku siap. Oke. Ayo berdiri. Yang tengah. Ayo, let's go. Berdiri. Ayo berdiri. Kalau misalnya Kak Yoel bilang Are you ready? Are you ready? Kita langsung jawab step up sambil tangannya kayak gini ya. Yes. Oke, sudah siap kelihatannya. Siap ya? 1, 2, 3. Are you ready? Step up. Are you ready? Step up. Are you ready? Step up. Kasih teman-teman buat kalian semua. Boleh duduk lagi, silakan. Oke, nah, Kak, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, betul, pastinya ada peraturan atau protokol ya supaya bisa aman ibadahnya. Nah, apa aja itu? Bacain dulu. Yang boleh. pertama nih, jadi teman-teman, untuk kalau misalnya ada yang mau ke toilet itu ada 2 tempat. Betul. Ada 2 tempat. Yang pertama ada di P7 yang ada di sebelah kanan belakang sana, dan yang kedua ada di P13. Itu P13 benar ya? Betul. Ya, P13 ya. sana. Nah, nanti kalau misalnya mau ke toilet bisa langsung ke sana aja. Betul. Nah, selain itu menurut teman-teman kalau mau ke toilet nanti bisa lewat pinggir aja ya. Jadi supaya tidak mengganggu adanya ibadah di sini. Betul. Gitu. Jadi teman-teman diharapkan kalau kalian mau ke toilet sebelum ibadah. Jadi kalian biasa ini, misalnya nggak cuma Sabtu ini nih, nggak cuma Sabtu ini. Mungkin kalian kalau minggu-minggu depan kalian datang lagi ibadah, kalian boleh ke toilet dulu biar kalian nggak ketinggalan sesuatu yang ada di dalam ibadah itu. Gitu Kak Vanuel. Next, ada sesuatu yang perlu kita tanyakan juga nih Kak Nana. Apa nih Kak? Di sini coba Kakak mau tahu, di sini ada yang baru pertama kali hadir? Angkat tangan semua. Ada yang baru pertama kali hadir? Atau mungkin yang di step up juga? Itu ada satu itu Kak. Ada yang pertama kali ikut step up? Di situ juga ada. Di situ juga ada. Di situ ada. Oh, di situ ada. Wah. Oke, mungkin nggak cuma di sini, yang di rumah mungkin juga baru pertama kali join streaming. Nah, kita mau sapa mereka semua dengan sambutan hangat kita ya semuanya. Siap ya? 1, 2, 3. Welcome home. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, nanti boleh tetap angkat tangan. Kalian akan diberikan kupon untuk kartu untuk ke Welcome Home Lounge. Nah, Welcome Home Lounge itu di mana Kak Vanuel? Welcome Home Lounge itu ada di depan sana Kak. Jadi kalau misalnya kakak teman-teman di sini nanti mau keluar, bisa melalui ada tempat di depannya P2 di sana. Betul. Nah, itu Welcome Home Lounge. Kakak yang pasti langsung ayo banget nanti ya. Iya. Mereka welcome banget ke kalian. Kalian boleh cerita-cerita, nggak cuma tentang gereja, mungkin juga tentang diri kalian. Yes. Boleh kalian juga cerita-cerita hobi, terserah. Oke, nah welcome next ya. Jadi setelah itu ada invitation buat teman-teman yang belum ikut CG nih Kak. Betul. Di sini siapa yang datang sama teman CG-nya? Ada yang datang sama teman CG-nya? Wih, banyak. Oke, good job kalian semua. Yang belum ikut CG dan mau ikut CG bisa langsung aja scan barcode di depan sini. Dan kita semua
seneng banget kalau misalnya teman-teman bisa bergabung di keluarga kita di CG. Betul. Iya, Jadi daftar kalian jangan lupa ya, di kalian daftar ya, di guys. CG Kids ya. Yes. Oke, next ada info tentang baptisan nih Kak Vanuel. Yes. Jadi buat teman-teman dan juga orang tua, kita ada nih baptisan setiap Sabtu setelah ibadah. Nah, jadi ini dia baptisannya. Nanti kalau misalnya kalian mau untuk mengajukan diri untuk dibaptis, kalian bisa hubungi nomor yang tertera di sini. Nah, ini dia. Boleh difoto Dadah. dulu. Kalau mau lihat ini ya, dihubungin atau ke info center Eagle Kids. Oke, next. Apalagi nih Kak Manuel? Oke, teman-teman juga jangan lupa persembahan itu adalah bagian dari ibadah kita masing-masing. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam bentuk persembahan, bisa langsung aja dengan amplop yang tadi sudah didapat, ditaruh di kotak di belakang sana. Betul. Atau bisa scan juga di barcode di laptop di sini. itu. Di laptop, Di sini, amplop di gitu. LED sini atau juga di nggak apa-apa. amplop. Betul. Iya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian ada mau dipakai amplopnya atau kalian mengisi lewat cash, kalian jangan lupa untuk dibawa Kak Manuel. Yes, benar. Dan nanti akan dimasukkan ke kotak amplop persembahan yang di pintu keluar nanti. Kalau misalnya nggak dipakai, jangan dibawa pulang, oke? Ya. Ditaruh aja amplopnya di kursi kalian masing-masing. Oke, selanjutnya nih ada prayer corner. Ini dia. Setiap awal dan akhir ibadah bakalan ada prayer corner. Apa itu prayer corner? Prayer corner itu tempat di mana kalian itu bisa didoakan sama kakak-kakak yang ada. Nah, kakak-kakak nanti akan membawa sign prayer corner yang ada di area main hall nanti di situ. Yes. Ya, jadi kalian nanti kalau misalnya masih bingung, Kak, kamu juga mau didoain. Nah, kalian boleh aja tanya ke kakak-kakak, Kak, prayer corner itu di mana ya? Nanti kalian boleh tanya ke kakak-kakak Asia. Yes. Dan ada satu pengumuman yang penting banget nih Kak. Betul. Tanggal 30 Juli. Tanggal 30 Juli. Ada apa itu Kak? Bakalan ada Bible Study. Siapa yang excited buat Bible Study? Siapa yang ada yang sudah daftar? Berikan tangan semuanya. Ada yang sudah daftar, ada yang sudah daftar. Yes, Weh. teman-teman. Jadi tanggal 30 Juli bakal diadakan Bible Study di jam 10 sampai tak jam 2 Jam 2.30. siang. Iya, Jam yang ada di tempat 2.30. sini, ya. Nah, jadi teman-teman itu bakal diadakan di main hall SCC dan registrasi Betul. itu dibuka dari tanggal 2 Juli setelah ibadah. Dan ini cuma Betul. 30.000 aja guys, jadi bisa langsung aja daftar langsung. Dan 30.000 itu pun buat kalian lans ya teman-teman. Jadi tenang aja. Jadi kalian nanti bakalan dapat makanan karena ini sesinya cukup lama. Jadi kalian juga nanti bakalan dapat makanan. Jadi kalian tinggal daftar 30.000 akan ditukarkan dengan makanan. Yes. Kayak gitu. Untuk kalau misalnya ada yang mau daftar, pastilah daftar, harus daftar ya Kak. Betul. Langsung aja datang Jangan lupa daftar ke ya. Ke tiket di sana, Ya. ini bisa dibeli di sana nanti ya Kak. ada di sana ada kakak-kakak yang jaga. Lalu ada yang promo-promo Bible Study. Oh iya, ada Bible Study. Nah, kalian boleh daftar di situ. Nanti kalau kalian sudah bayar, kalian akan dapat tiket gelang. Itu jangan sampai hilang, Kak. Karena itu kalian masuk dan makanya lewat pakai itu kayak gitu. Siap Kak. Kelihatannya itu aja pengumuman kita Itu kali ini. aja ya Kak. Kita mau tanya lagi nih. Kita Ya, mau gimana, sekali Kak? lagi ya. Sekali Oke. lagi kita mau tanya mereka apakah mereka sudah siap Apakah untuk mereka ibadah sudah siap? hari ini. Kalau are you ready jawabnya apa? Kalau are you ready jawabnya apa? Siap ya. Oke. Kita mau sama-sama katakan are you ready. Kalian harus jawab yang sekenceng kuat, sekuat-kuatnya. 1, 2, 3. Are you ready? Are you ready? Step up! Are you ready? Step up! Oke, kalau gitu kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan di sini. Gak cuma buat teman-teman yang setelah step up camp Tuhan, tapi juga buat teman-teman voltagers yang lain. Kita mau memulai ibadah Tuhan. Biarlah ibadah kali ini bisa menjadi sesuatu buat kami dan juga kami bisa pula menjadi berkat dan menjadi orang yang tidak sama lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati selalu juga buat orang tua yang telah mengantarkan anaknya di sini. Biarlah mereka juga selalu diberkati dan Engkau sertai terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
memuji namamu, ku bermasmur, kau kota bentengku, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa. Siap-siap melompat ya, dari ujung sana sampai ujung sana, dari depan sampai belakang ya. 1, 2, 3, jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Katakan, dengan iman katakan, bagaramu dan tongkatmu menuntun langkahku. Siap-siap menari bersama ya. Are you ready? Kita 1, 2, 3, jump. Katakan dengan iman. 1, 2, 3, say. Ku memuji nama, kami bermasmur bagimu Tuhan. Kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu, firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa. Tak siap-siap lagi ya, kita melompat ya. Bapak-bapak juga melompat ya. 1, 2, 3, jump. Dari dalamku, jump, 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 say. Menari, katakan dengan iman, angkat tanganmu dan katakan, dan tongkatmu menuntun langkahku. Siap-siap menari, haleluya, ku bersuka. 1, 2, 3, dance. Sama-sama kita angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Kita deklarasikan kuasa Tuhan, firman-Mu dan kasih-Mu itu ya dan amin. Amin. Let's go. 1, 2, 3, say ya dan amin. Ya dan amin. Ya dan amin. Ya dan amin. Say ya dan amin. Ya dan amin. Ya dan amin.
Soul Teachers, sekarang kita mau menyembah Tuhan ya. Mari kita sama-sama taruh tangan kita ke hati kita. Kita mau mengizinkan Tuhan masuk dalam hati kita, Tuhan. Come fill this place, Lord. Haleluya. Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall on me now, Lord. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I grow to love you more. Nyanyikan sama-sama. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, come Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Lord. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to
Terjun saja nyanyikan. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. Hallelujah, God. Where I can see you face to face, I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hand, drawing me closer to you. Your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Hallelujah. Drawing me closer to you. Your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kita nyanyikan lagi lagu ini dalam bahasa Indonesianya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu Tuhan. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu manis di tengah-tengah kami. Berkati ibadah voltage kami yang sekaligus adalah sesi closing dari Step Up Camp. Kami berdoa Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu hari ini istimewa. Bukan hanya karena ada peserta Step Up Camp, tapi karena juga ada papa mama yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan yang terlebih lagi, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk semuanya. Senang sekali bisa hadir sama-sama di tempat ini. Sebelum mulai firman Tuhan, saya mau umumkan sesuatu yang sangat penting. Kalau Anda lihat di depan sisi sebelah kanan saya, berarti sebelah kiri Anda gitu ya. Ada anak-anak yang berbaju putih bersama dengan orang tuanya. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang diundang khusus hari ini. Papa mamanya untuk hadir juga selain papa mama peserta camp. Anak-anak mereka yang berbaju putih itu adalah anak-anak yang hari ini akan kita lantik. Mereka sudah melakukan fungsinya selama ini di dalam kelompok sel kita namanya Voltage. Bisa ditampilkan foto-fotonya. Mereka melayani sebagai sponsor dan CGL di CG Voltage. Anak-anak yang sponsor dan CGL boleh bangkit berdiri. Ya inilah mereka ya. Kalian bisa kenali, loh itu kan temanku gitu ya. Mereka dulunya juga anak-anak usia kalian, kelas 4, 5, 6. Sekarang mungkin kelas 7, kelas 8. Mereka dengan setia dari Voltage ada pertama jadi member dulu. Kemudian dipercaya jadi sponsor, pimpin 2 atau 3 temennya. Kemudian kepercayaan itu diberikan lebih lagi karena setia dalam perkara kecil. Bahkan beberapa dari mereka juga sudah jadi CG leader. Ya, thank you. Dan ini mereka yang akan kita lantik hari ini. Kita mau arahkan tangan sebentar ya ke mereka, enggak apa-apa tetap duduk aja. Kita arahkan tangan kepada mereka yang berdiri sama-sama. Kita tahu mereka sendiri, loh kan umurnya enggak jauh sama aku. Di sekolah kadang juga masih nakal. Kita pilih mereka jadi pemimpin bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka mau terus belajar. Dan waktu kita arahkan tangan, itu artinya kita percaya. Selain kita memberkati mereka jadi pemimpin yang terus naik, bukan turun. Suatu hari setiap kalian yang mengarahkan tangan, kalian pun akan dipakai Tuhan jadi pemimpin buat teman-teman kalian. Amin. Ya, kita arahkan tangan sama-sama. Papa mama thank you sudah hadir. Kita arahkan tangan sama-sama Tuhan. Di momen ibadah hari ini Tuhan, kami melepaskan berkat kepada setiap anak-anak kami yang sudah bertumbuh menjadi lebih dewasa, bertumbuh dalam kerohanian, tidak sempurna memang, tapi mereka mau setia, mau belajar. Thank you untuk hati yang mau dibentuk. Tuhan berkati setiap sponsor dan CGL, CG Voltage. Dalam hal kecil yang mereka kerjakan ya Tuhan, itu akan membawa dampak yang besar bagi teman-teman mereka. Jadikan mereka pemimpin yang tidak dipandang rendah karena mereka muda, tapi menjadi teladan dan inspirasi bukan hanya bagi teman-temannya, termasuk juga bagi kami orang-orang dewasa. Berkati juga papa dan mama mereka boleh menjadi support system terbaik bagi setiap mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus terimalah pengurapan. Engkau akan melayani bukan dengan kemampuanmu, bukan dengan kehebatanmu, tapi karena roh Tuhan Allah ada atasmu. Engkau akan diurapi lebih untuk mengurapi teman-temanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan CGL dan sponsor Voltage ini ke dalam tanganmu. Haleluya, amin. Silakan duduk, kasih tepuk tangan sekali lagi. Senang sekali. Nanti kapan kita akan adakan lagi pelantikannya, terus dan terus. Saya percaya anak-anak pun bisa mulai melayani, mulai memimpin. Karena di sini nih usianya, usia Voltage itu usia bukan lagi anak-anak, bener ya? Udah bukan anak-anak lagi, nggak mau dipanggil anak kecil. Tapi belum juga dewasa. Ada yang namanya pra-remaja dan remaja. Dan di gereja Mawar Sharon kita punya visi untuk anak-anak usia pra-remaja. Mereka itu nggak dibiarin. Biasanya sedih saya tahu di berbagai tempat lain. Anak-anak pra-remaja ini unik. Karena kalau ikut ibadah anak biasanya duduk paling belakang. Anak-anak kecilnya seneng ya. Tapi yang usia pra-remaja duduk di belakang cuman gini aja. Atau kalau misalnya udah nggak mau ikut ibadah anak. Mau ikut ibadah youth juga terlalu jauh.
sama Koko Cece yang masih kuliah. Kalau teens masih bisa ya SMP, SMA ikut Army of God di tempat ini juga ada. Kadang diajak papa mama ikut di ibadah umum. Firman Tuhannya tentang keuangan, tentang suami istri. Tambah hilanglah mereka bingung, akhirnya chattingan sendiri. Tapi puji Tuhan ada satu ibadah yang kita khusus adakan. Hari Sabtu jam 1 di main hall ini untuk anak-anak pra-remaja. Mereka makan firman Tuhan yang sesuai dengan usia mereka dan mereka pun dipercaya untuk melayani. Kalau Anda lihat tadi teman-teman yang melayani usianya nggak jauh beda dengan mereka. Kami tidak sabar mau lihat sebuah children church running by children. Mereka bisa melayani Tuhan sejak masa muda mereka. Amin. Kasih tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Oh iya, saya mau kasih laporan kemenangan juga. Anda tahu papa mama, peserta step up camp kita luar biasa. Mereka benar-benar cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Baca firman dengan sungguh-sungguh. Memuji menyembah Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Mungkin mereka tidak bisa cerita banyak, tapi saya lihat mereka catat dengan baik. Bahkan mungkin ada beberapa anak yang nggak terlalu fokus gitu ya. Percayalah, telinga mereka mendengarkan. Tidak ada satu firman Tuhan pun yang sia-sia. Amin ya. Dan hari ini Kak Papa akan bagikan sebuah firman Tuhan yang bisa kalian jadikan kita semua, kalian anak-anak juga papa mama, menjadi sebuah pegangan. Temanya adalah attitude and behavior. Dua kata ini tuh seringkali nggak asing. Kalau ngomong attitude tuh seringkali kita dengar begini, your attitude will determine your altitude. Artinya perhatikan attitude-mu, karena attitude-mu itu penting. Itu akan menentukan kamu bisa dipakai lebih tinggi apa enggak. Atau kalau misalnya mama suruh anaknya bantu adiknya beresin mainan. Si Koko atau si Cece tuh lagi kesel karena dia lagi ada asik disuruh bantuin. Yang lakukan sih, bantuin sih, tapi sambil gini. Dan kemudian papa mama bilang gini, what's your attitude? What? I did what you say. Yes, but with the right attitude please. Nah, kita sering ya dengar attitude itu apa ya? Kalau behavior sudah lebih sering. Behavior itu adalah perbuatan, sikap yang kita tunjukkan, kata-kata, atau misalnya cara duduk gitu ya. Kita nggak mungkin duduk di depannya kepala sekolah terus kita duduk yang gini. Apa miss? Gitu. Atau duduknya gini, ya miss. Kasih langsung ditepuk. Duduknya yang manis. Nah itu behavior ya. Atau misalnya kalau kita masuk ngomong sama opa oma, kita pasti dibilangin. Gak boleh kita ngomong sama orang lebih dewasa tuh teriak-teriak. Itu kita dibilangin, hey behaviornya, please have a good behavior. Ya, nah kalau itu ngomong soal sikap. Gampangnya gini kalau kalian mau catat ya. Attitude is what we think and feel. Attitude itu adalah apa yang kita pikirkan dan kita rasakan di hati kita. Perasaan kita dan pikiran kita atau sikap hati kita. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita yang tersembunyi. Itu namanya attitude. Nah, waktu attitude itu diekspresikan atau what we do itu namanya behavior. So attitude is our thought and feeling. Behavior is our action. Kurang lebih gitu ya, sesuatu yang kelihatannya satu ada di dalam, satu ada di luar. Kita nggak bisa bilang gini, gak apa-apa yang penting kan aku sudah turutin permintaannya papa mama. My action is already right. But is your attitude right? Apakah attitude-nya sudah benar apa enggak? Karena firman Tuhan bilang begini, Kak Papa mau ajak setiap kali kita baca ayat Alkitab, kita baca dengan suara yang keras. Siap ya? Di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, tapi dari kata manusia melihat. Jadi di bagian paling bawah ada tuh tulisannya. Sudah menemukan? Ya, manusia melihat.
apa? Gitu lanjutannya ya. Siap ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Waktu kalimat ini diucapkan, itu Tuhan yang lagi ngomong memang sama Nabi Samuel waktu mau memilih calon raja pengganti Saul. Tapi kalimat ini itu juga bisa jadi sebuah prinsip di hidup kita. Bahwa kita enggak boleh nih cuman perhatikan apa yang dilihat manusia. Oh pokoknya kalau ada papa mama I behave well. Kalau ada orang aku sungkan. Aku bersikap baik supaya dilihat orang baik. Kan manusia lihat apa yang di depan mata. Tapi jangan lupa firman Tuhan bilang Tuhan lihat hati. Other people see your behavior. But God sees your attitude. Tapi juga di satu sisi nggak bisa kita bilang gini. Yang penting Tuhan tahu hatiku. Aku maksudnya benar. Aku pokoknya nggak bermaksud jahat. Aku itu nggak mau salahin adik. Itu salahnya papa mama salah paham. Kalau di hati kita memang benar kita sayang. Pasti kita juga akan berusaha menunjukkan lewat perbuatan yang benar. Jangan sampai kita pilih salah satu aja. Karena firman Tuhan bilang dua-duanya penting. Kita hari ini akan lihat attitude and behavior. Apa kata firman Tuhan? Yang pertama yaitu tadi manusia lihat. Memang manusia lihat yang di depan mata. Tapi jangan lupa ada Tuhan yang lihat hati. Kita tidak bisa bilang pokoknya Tuhan tahu hatiku. Bahwa manusia juga lihat apa yang di depan mata kita. Kita lihat lagi satu contohnya. Di 1 Timotius 4 ayat 12. Ini adalah ayat favorit yang sering dibacakan untuk anak-anak muda. Ya kan? 1 Timotius 4 ayat 12. Kita baca sama-sama lagi sekali lagi ya. Satu kali aja kita baca. Jadi bacanya harus benar-benar. 1 Timotius 4 ayat 12. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bisakah kalian melihat attitude and behavior di dalam ayat ini? Siapa yang bisa? Oke, mana yang termasuk behavior di ayat ini? Perkataan dan tingkah laku. Tuhan bilang, jangan ada yang anggap kamu rendah karena kamu masih muda. Artinya, walaupun kami masih muda, kita nggak boleh rendahin kamu. Dan puji Tuhan, gereja kita nggak pernah memandang rendah, walaupun kamu muda. Karena itu jangan pernah kamu sendiri anggap diri sendiri juga rendah. Gak apa-apa aku sembarangan aja kan aku masih kecil. Enggak. Justru kita diminta jadi teladan. Dalam hal apa Alkitab bilang? Perkataan dan tingkah laku. That's our behavior, right? Tapi juga dikatakan di dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Itu semua tersimpan di dalam hati. Itu sesuatu yang kita pikirkan dan kita rasakan. That's our feeling. Apakah kita melakukan sesuatu based on love, faithfulness and holiness? Gak ada loh orang yang bisa lihat kekudusan hati kita. Tapi ini yang Tuhan minta. Ayo perhatikan bukan cuma yang kelihatan, tapi yang juga di dalam hati. Kasih, kesetiaan, dan kekudusan. Sekarang pertanyaannya, gampang gak sih? Enggak gampang. Bisa enggak? Bisa. Kak Papa kasih tahu rahasia ya. Attitude and behavior memang banyak diajarkan ke anak-anak, anak remaja. Tapi tahukah bahwa sampai dewasa bahkan sampai usia tua pun kita, Kak Pau, kakak-kakak juga papa mama, kita tetap perlu memperhatikan juga our attitude and behavior.
Karena Tuhan akan terus lihat itu. Waktu kita memberi, apakah kita tulus? Waktu kita bekerja, apakah kita jujur? Apakah kita perlakukan orang lain dengan respect dan baik? Tetap yang namanya attitude dan behavior for all ages. Untuk semua usia. Karena itu 3 cara sederhana yang habis ini Kak Papa akan bagikan. Gimana caranya supaya kita bisa punya the right attitude and behavior. Not only good, but right. Bukan cuma baik menurut penilaian manusia, tapi benar menurut firman Tuhan. Karena banyak banget loh orang-orang itu yang tanpa sadar seperti punya 2 kehidupan. Kalau kehidupan yang kelihatan tuh look normal, kelihatan baik, tapi di dalam yang tersembunyi. Ketika orang gak lihat, ketika nggak ada orang yang tahu apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di hati kita, itu perlu kita perhatikan sungguh-sungguh ya. Yang pertama, caranya gimana supaya kita bisa tetap diingatkan, melatih diri gitu ya, untuk bisa punya attitude and behavior yang benar sesuai firman Tuhan. Itu ayatnya ada di atasnya yang tadi 1 Timotius 4. Kalau di bawah tadi dikatakan jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah, di atas ternyata ada tipsnya. Di ayat yang ke-8, kita baca sama-sama lagi. Sampai ayat yang ke-10. Ya, kita baca 1 kali aja. 1, 2, 3. Dari 7 deh, 7 sampai 10 ya. 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Baru ayat 12 dibilang jangan ada yang anggap kamu rendah. Gimana caranya supaya kita selalu diingatkan punya attitude dan behavior yang benar? Yang pertama ternyata simple. Latihlah diri untuk beribadah. Perhatikan ada kata latih diri. Ternyata beribadah itu tidak otomatis. Dunia ini dengan segala kesibukan dan kesenangannya kepengen menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu butuh dukungan papa mama. Papa mama juga butuh dukungan kita untuk saling mengingatkan. Jangan sampai kita menjauhkan diri dari ibadah-ibadah kita. Kalau kalian diingatkan untuk ibadah, jangan pikir apa sih ibadah. Aduh tiap minggu ya gitu nyanyi-nyanyi dengar firman pulang. Tahukah kalian bahwa di ibadah itu firman Tuhan bilang berguna. Baik hidup ini sekarang maupun yang akan datang. Ibadah itu ada janji Tuhan di dalamnya. Waktu kalian dengar firman Tuhan di ibadah, kalian diubahkan. Kalian gak ingat mungkin minggu lalu apa ya? 2 minggu lalu apa? Tapi firman Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Saya sungguh-sungguh bersyukur. Kita bisa punya kesempatan untuk adakan ibadah. Kita tahu pentingnya ibadah khususnya untuk anak usia pra remaja. Gak bisa lagi anak usia pra remaja itu ibadah hanya online. Gak bisa. They need community. Mereka butuh persahabatan yang sehat. Kebutuhan mereka yang utama, salah satunya adalah pertemanan. Jadi, mari kita komitmen yuk sama-sama. Sebagai contoh ya, bisa dimunculkan slide-nya. Ini adalah tema kita minggu depan, Sabtu depan. Sabtu depan di tempat ini akan ada ibadah jam 1. Kita kasih tema judulnya Godly Love. Kasih yang sumbernya dari Tuhan. Kasih yang ilahi itu seperti apa? Karena, kenapa kok perlu ibadah?
Karena kalau tidak ada ibadah firman yang mengajarkan tentang kasih yang benar, mereka akan belajar kasih dari drama Korea. Mereka akan belajar tentang kasih dari film-film. Mereka akan belajar kasih dari pembicaraan dengan teman. Tapi biarkan dikembalikan lagi. Berkumpul dalam sebuah ibadah, ada pengurapan, ada janji, ada firman Tuhan di ibadah. Makanya kita dikatakan berjerih payah dan berjuang supaya ibadah itu ada. Bagian kalian anak-anak voltage adalah berjuang supaya bisa ibadah. Kalau terpaksa, papa mama mungkin sibuk gak bisa antar. Luangkan waktu, ibadah ini ada live streamingnya, fokus. Jangan ibadah sambil chattingan. Jangan ibadah tuh disambi sambil main game. Ambil komitmen untuk ibadah. Ibadah itu juga ngomong soal saat teduh setiap hari. Kalau dulu waktu kecil diajak papa mama saat teduh mau gak mau ngikut. Waktu sudah mulai gede, kalian bisa bilang gini, aku doa sendiri. Aku saat teduh sendiri. Waktu papa mama kasih kepercayaan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau diingatkan lagi sudah saat teduh belum, jangan kesel. Apa sih? Karena itu penjagaan Tuhan buat kita. Bersyukur ada papa mama yang terus ingatkan untuk hal-hal rohani. Kenapa? Itu yang akan menjaga hidup kita. Berkenan di hadapan Tuhan, our attitude make God happy and our behavior make people blessed. Kayak Tuhan Yesus itu loh, bertumbuh semakin besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, disukai Allah dan manusia. Karena attitude and behaviornya benar. Latih diri untuk ibadah. Boleh Kak Papa lihat siapa di sini yang sudah ibadah? Kasih tepuk tangan buat kalian semuanya. Jangan pernah tinggalkan ibadah ya. Apapun yang terjadi, komitmen saya dan seisi keluarga saya, kami mau ibadah kepada Tuhan. Amin ya. Itu yang pertama, latih diri untuk beribadah. Dan titip ya, kalau misalnya kalian punya teman yang gak pernah ibadah, bantu ya ingatkan. Jangan dikira mereka tenang-tenang aja, sibuk dengan mungkin gadget dan lain-lain. Mereka gak punya masalah yang terlalu berarti. Kita pikir mereka belum sungguh-sungguh butuh Tuhan. Anda salah. Generasi usia pra-remaja ini itu seperti bom waktu. Iya, mereka belum mengekspresikan diri. Tapi kalau apa yang di dalam pikiran dan hati mereka tidak sesuai firman, waktu mereka mendapatkan kebebasan sedikit, itu akan seperti bom waktu. Kita bisa kaget-kaget. Loh, anakku kok begini? Karena itu, sekarang waktunya kembalikan mereka ke hadirat Tuhan. Komunitas yang benar, ibadah penting untuk generasi usia ini. Amin. Ya, kalian juga sama. Lihat temannya, kalau ada temannya yang belum, ajain ya. Kamu Sabtu ngapain? Main. Sepanjang hari. Yes, that's my only free time. Kamu bilang, ibadah itu penting. Ayo tak temenin ibadah. Ayo ibadah bareng aku. Ajak temanmu ibadah bareng-bareng. Amin. Ya, dan CG juga sama. Ikut CG ya. Walaupun apa sih online. Sesekali nanti akan ada fellowship outnya. Tapi rutinnya biar online dulu. Gitu ya. Dan yang kedua, gimana supaya kita bisa punya attitude and behavior yang benar-benar berkenan sama Tuhan, yang benar. Yaitu ini loh, menjaga damai sejahtera di dalam hati. Kalian pasti sudah sering dengar ayat ini ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Kita lihat Matius ya. Matius 15 ayat 18 sampai 19 bilang begini. Ini konteksnya memang lagi ngajarin soal makanan. Mana yang makanan haram, mana yang makanan gak haram. Nah di dalam Tuhan, bukan makanan yang kita makan tuh yang bikin kita gak berkenan sama Tuhan. Tapi apa yang kita katakan. Nah prinsipnya juga sama, sangat berguna buat kita ya. Matius 15 ayat 18 dan 19 kita baca sama-sama. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena
dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Lihat ya, perkataan kita keluar dari hati. Pikiran kita yang merupakan sumber dari perbuatan-perbuatan kita juga sumbernya dari hati. Karena itu, ayo kita sama-sama saling menjaga. Bantu papa mama, bantu anak-anak. Anak-anak juga belajar komunikasi dengan papa mama. Supaya sama-sama menjaga damai sejahtera di hati. Ini dua sisi ya, nanti ada pesan untuk papa mama, ada pesan untuk anak-anak. Sebagai orang dewasa kita lebih mudah untuk menjaga damai sejahtera di hati. Kalau ada orang bikin kita marah, logika kita tuh bisa jalan dengan cepat, kita bilang, buat apalah marah, Tuhan ampuni. Orang dewasa bisa lebih cepat bereskan hatinya. Kecuali kalau masalahnya memang terlalu berat, kadang butuh bantuan orang lain, doakan dan lain-lain. Kalau anak-anak, mereka tidak bisa mengkomunikasikannya kadang, apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka. Dan biasanya belum cukup keberanian untuk ngaku bahwa ada sesuatu yang salah yang bikin hatinya gelisah. Karena itu kita sebagai orang tua, papa mama, ayo kita bantu. Bantu anak-anak kita punya rasa aman. Kasihi dan terimalah anak-anak kita itu seperti Tuhan menerima mereka. Ada satu lagu Eagle Kids bilang begini, when I do the right, you love me. And when I do the wrong, you still love me. Nah itu kan Tuhan Yesus kan. Papa mama, ayo kita yakinkan kepada setiap anak-anak kita bahwa sekalipun kamu melakukan kesalahan, cintanya papa mama tuh tidak pernah berubah. Jadi tidak perlu takut mengaku. Jadi kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba anak-anak yang mengaku, hey guys, when you make mistakes or you do sin, you have a guilty feeling, right? Right? You feel uncomfortable in your heart. Kamu kehilangan damai sejahtera. Perhatikan, caranya adalah begini menjaga damai sejahtera. Datang ke Tuhan, minta ampun. Ya, itu cara utamanya. Tuhan ampuni. Aku barusan lihat sesuatu yang gak pantas yang papa mama pasti gak suka. Tuhan ampuni, aku barusan benci dan marah sama adik. Kalian bisa minta ampun. But if that happen more than once, kalau itu terjadi lagi dan lagi, you need help. Beranikan diri untuk ngomong dengan papa mama. Papa mama jangan marah ya. Aku lakukan kesalahan ini, I need your help. Nanti papa mama akan dengan senang hati membantu. Mungkin ya kadang, kakak juga kadang jadi papa mama tuh juga merasa, maafkan ya kakak mewakili papa mama, minta maaf ya sama kalian. Kadang kami sebagai papa mama itu overreact. Reaksinya tuh berlebihan. Padahal kesalahannya nggak seberapa. Tapi percayalah, kami mau bantu. Kami mau sama-sama dengan kalian itu untuk bereskan dan you will win. You will overcome that problem. Amin. Ya. Nah, anak-anak juga sama. Beranikan diri untuk bilang sama papa mama. Papa mama bantu aku ya. Aku nggak sejahtera ini. Aku takut. Biasakan bilang begini, Ma aku marah karena apa? Pa aku sedih karena apa? Pa aku takut. Tuhan gak senang ya kalau aku begini. Belajar komunikasi. Nanti di akhir ibadah kita doa ya. Minta bonding. Papa mama dan anak-anak yang grow to the next level. Step up di dalam relationship between parent and
pre-teens son and daughter. Kalau dulu mungkin waktu anak-anak lebih enak. Tapi sekarang anak-anak sudah lebih gede dikit. Jangan sampai nanti kalian gak bisa deket sama papa mama. Tetap kok bisa punya bonding. Papa mama akan bantu kita jaga damai sejahtera di hati kita. Coba papa mama yang mau benar-benar membantu anak-anaknya jaga damai sejahtera di hati, lambaikan tangan. Wah, kasih tepuk tangan buat papa mama ya. Kita akan sama-sama ya. Nanti walaupun papa mama mungkin marahnya sebentar, tahan dulu, ingat. Itu cuma sebentar, sebentar lagi papa mama bantu. Ya, papa mama juga mau belajar sama-sama. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa punya attitude and behavior yang sesuai firman Tuhan adalah ini. Filter apa yang kita lihat dan dengar. Perhatikan. Kalau makanan masuk ke mulut kita, itu efeknya cuman ke kesehatan. Maksudnya kalau kita makan banyak gula ya giginya sakit, batuk. Tapi apa yang masuk melalui telinga dan mata kita, itu enggak bikin kita kenyang. Bener enggak? Kita lihat video orang masak, kita lihat jadi kenyang enggak? Enggak ya, jadi tambah lapar ya. Apa yang masuk melalui mata dan telinga kita, itu pengaruhnya ke jiwa dan roh kita. Kemarin kita sudah belajar manusia itu tubuh, jiwa, roh ya. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, perhatikan sungguh-sungguh teman-teman. Filter, saring lagi. Jangan semuanya dilihat dan jangan semuanya didengar. Oke? Ada satu prinsipnya, Rasul Paulus tuh bagus banget, bisa dimunculkan ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 23, bunyinya begini. Segala sesuatu diperbolehkan. Yeay. Ma, baca ayat itu ya Ma. Untung ayat itu gak berhenti sampai situ ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu Nah, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kalau kita lihat atau mau dengar sesuatu, apalagi kamu udah punya HP sendiri. Siapa yang udah punya HP sendiri? Papa mama gak bisa jaga kita 24 jam. They are not our security guard, right? Mereka itu bukan satpam yang di sebelah kalian itu terus liatin kalian tuh nonton apa gitu ya. Papa mama gak bisa. Tapi kalian bisa punya saringan. Oke, saringannya ini. Apakah yang kalian lihat dan kalian dengar itu berguna dan membangun. Katakan sama-sama, berguna dan membangun. Berarti hati-hati. Jangan sampai apa yang kita lihat itu sesuatu yang tidak berguna dan merusak. Sesuatu yang tidak berguna dan merusak, kalau boleh di-list itu adalah violence, kekerasan, tinju-tinju, berdarah-darah. Kata-kata kekerasan itu di dalamnya ada maki-makian, ada beep word, mau B word, F word, D word, apapun word-word yang itu, jangan dibiarkan terus-menerus terulang-ulang. Karena apa? Apa yang masuk itu nanti juga apa yang keluar. Garbage in, garbage out. Siapa yang mau simpen sampah di dalam? Gak. Perhatikan, kalau enggak ngerti, tanya sama papa mama. Mam, film ini oke enggak? Siapa yang kemarin di CG sudah diajari soal watch what we watch? Yes, ada rating in every movie. So setiap kali mau nonton, discuss dulu sama parent or tanya sama kakak-kakak. Is this movie for me? Ini film untuk aku atau bukan? Alright? Kayak gitu kurang lebihnya. Kenapa sih kok kita jaga sungguh-sungguh? Karena itu penting.
Itu yang mempengaruhi perasaanmu dan pikiranmu. Dan perhatikan, kenapa butuh komunikasi sama papa mama. Talk about everything with your parents. Ya, saya sungguh-sungguh rindu loh. Setelah ini selesai, acara ini selesai, papa mama bisa ngobrol sama anak. Papa mama kalau ngobrol sama anak, saya cuma titip pesan. Jangan selalu menyalahkan anak, itu aja. Supaya mereka bisa melihat apa yang kita lihat. Ajukan pertanyaan. Menurut kamu nih gimana? Setelah kamu nonton ini kamu mikir apa? Kamu rasa apa? Supaya anak enggak langsung tutup pintu. Saya enggak pengen, we as parent, enggak kepengen. Kalian itu pretend to be good, pretend to be perfect. No, we don't want you to be perfect. We want you to be real, honest, and grow together. Amin. Ya, jadi sama-sama filter dan ngobrol. Habis nonton ada yang nggak ngerti, ngobrol sama papa mama. Tadi kok aku lihat ini tuh apa ya? Kok boy sama boy? Nanti papa mama akan jelaskan. Sesuatu yang merupakan urutan dalam kehidupan. Papa mama sesekali coba tes sama anak-anak. Do you know what is the stage of life? Tahu nggak urutan kehidupan tuh apa? Sekolah. Habis sekolah apa? Oke, sekarang coba kita urutkan. Mana yang lebih dulu? Dari sekarang sampai marriage, sampai menikah. Urutannya apa? Pastikan anak-anak kita punya urutan yang benar. Pastikan kalian punya urutan yang benar. Ngobrol dengan papa mama. Jangan sampai kita kaget. Ternyata mereka punya konsep yang keliru. Tentang itu semua, urutannya apa dan lain-lain. Termasuk apa yang kita dengar. Ya, diskusi dengan papa mama. Bahkan kalau misalnya kalian rasa, no papa mama sudah trust me. Oke, terutama kalau pilih lagu, siapa yang lagunya udah terserah, aku mau denger lagu apa, terserah papa mama trust me. Ada yang sudah dipercaya sama papa mama? Banyak ya. Oke, pilih dengarkan lagu yang benar-benar bisa membangun iman kalian sama Tuhan. Karena ada banyak lagu-lagu itu yang kata-katanya itu apa ya, negatif. Ngomong sama diri sendirinya negatif, ngomong soal kehidupan ini rasanya kayak negatif gitu. Perhatikan ya, filter apa yang kita lihat dan dengar. Dan prinsip terakhir bukan cuma pilih apa yang benar dan apa yang membangun, apa yang berguna. Rasul Paulus tuh bagus banget. Dia bilang gini ya, di 1 Korintus 6 ayat 12, ini ayat terakhir. Paulus bilang begini, segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya, bukan semuanya berguna. Kayak tadi ya kalimatnya. Perhatikan yang ini bagus banget. Segala sesuatu halal bagiku, baca sama-sama. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Maksudnya apa? I will not let myself addict to anything. Aku tidak akan biarkan hidupku ini addict. Addict tuh gini loh, gak bisa lepas. Jangan sampai kita have fun boleh, main boleh. Tapi do not let anything make you addict to it. Jangan biarkan sesuatu tuh membuat kita itu diperhamba. Jadi hambanya game, jadi hambanya TikTok, atau jadi hambanya apa ya. Sesuatu tuh ada porsinya, jangan over. Ya, langsung ada yang nyenggol mamanya. Tuh ma, drama Koreanya jangan edik ma. Atau apa lagi. Sama kok, bukan cuma buat kalian. Buat orang dewasa pun juga punya PR ini. Do not let anything. Ya, tidak akan membiarkan apapun di hidup ini membuat kita kecanduan. Karena waktu kita filter apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan mempengaruhi pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita sehari-hari. Bukan cuman supaya kita jadi orang baik. Kakak selesai dengan ini. Kalau cuman jadi orang baik aja,
pura-pura baik aja di depan orang, itu cukup. Tapi Tuhan itu bukan cuma mau kita jadi orang baik. Tuhan itu mau kita jadi saksi Yesus. Lewat hidup kita, orang lain yang hidupnya berantakan. Orang lain yang gak punya tujuan hidup. Orang lain yang bosan dengan hidup. Orang lain yang hidupnya tuh kacau. Gak ada damai sejahtera. Waktu mereka lihat hidup kita yang tertib. Lihat hidup kita yang penuh dengan damai. Hidup kita yang penuh dengan sukacita melayani Tuhan. Hidup kita jadi berkat. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Sekarang ini tidak gampang loh cari contoh di kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kakak berdoa kalian, anak-anak Voltage, kalian yang dipakai Tuhan. Tidak banyak loh keluarga-keluarga yang gandengan tangan doa sama-sama, ibadah sama-sama, melayani sama-sama. Biar keluarga kalian jadi inspirasi buat keluarga yang lain. Amin. Ya, kita semua dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi. Supaya orang tuh bisa bilang Tuhan Yesus itu ada ya. Percaya sama Tuhan Yesus itu bukan tentang kerohanian aja ya. Bukan cuma tentang rajin ke doa gereja, ibadah, baca Alkitab ya. Ternyata hubungan dengan Tuhan Yesus itu efeknya sampai ke kehidupan sehari-hari. Indah sekali. Siapa yang mau cinta Tuhan Yesus, melayani bareng papa mama? Ya, dipakai Tuhan jadi berkat buat papa mama juga. Nanti satu keluarga jadi berkat buat keluarga yang lain. Amin ya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan sama-sama merendahkan diri. Papa mama, anak-anak, kita semua tuh sama-sama anak Tuhan. Kita akan sama-sama minta Roh Kudus, bantu kita punya karakter, sikap hati, perbuatan yang lebih baik. Saya mewakili anak-anak, mau bilang sama papa mama, thank you ya papa mama. Sudah sabar kepada kami, terus kasih kami kesempatan untuk bertumbuh dalam karakter, terus dukung kami ya. Anak-anak, kakak mewakili papa mama, kakak juga mau minta maaf kalau papa mama mungkin kadang kurang sabar. Kalau kami menunjukkan satu sikap dan perbuatan yang tidak baik, maaf ya, dan jangan ditiru ya. Mungkin kadang kami teriak-teriak, mungkin kadang kalau emosi ada yang banting barang. Kami minta maaf ya, kami juga mau belajar punya attitude and behavior yang benar. Kita sama-sama merendahkan hati, pulang dari tempat ini semuanya step up. Amin. Anak-anak papa mama dibawa Tuhan ke level yang lebih tinggi. Jadi berkat buat keluarga yang lain. Kita katakan sama-sama, Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera, panjang sabar, panjang, semua taruh tangan di hati. Karakter Roh Kudus adalah karakter kita semua ya. Murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus. Pimpin aku, sekali lagi katakan, Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai,
sama-sama panggil Allah Roh Kudus. My best friend, my best friend. Roh Kudus jadilah sahabat setiap kami. Hadirlah di setiap rumah, hadirlah di setiap keluarga demi keluarga. Kami bersama-sama dengan anak-anak, kami mau melepaskan berkat untuk papa mama. Anak-anak, angkat tanganmu. Gak perlu tumpang tangan sama papa mama, tapi bawa papa mama dalam doa yuk. Tuhan, kami sepakat memberkati papa mama, baik yang hadir bersama dengan kami saat ini maupun mereka yang gak bisa hadir. Tuhan, jadilah Tuhannya papa mama. Roh Kudus, bekerjalah dalam kehidupan papa mama. Beri kemampuan untuk papa mama menunjukkan sebuah teladan iman yang terbaik buat kehidupan kami. Kalau ada papa mama yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan belum mau ke gereja, kami berdoa Tuhan supaya segera papa mama bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan mau ke gereja sama-sama dengan kami. Berkati pekerjaan papa mama juga ya Tuhan. Kalau ada yang struggle dalam pekerjaannya, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Berkati juga kesehatan papa mama di dalam nama Tuhan Yesus. Papa mama, kita mau doa untuk anak-anak ya. Dari kemarin kita tuh pengen banget tumpang tangan, peluk setiap anak-anak. Tapi karena social distancing, kita gak bisa lakukan itu. Biarkan ini jadi momen, kalau ada papa mama boleh peluk anaknya, lepaskan berkat. Kalau anak-anak, papa mama gak hadir, gak apa-apa, angkat tangan aja. Tuhan yang akan langsung peluk kalian. Tuhan, di dalam nama Yesus, urapi setiap papa dan mama. Sekali lagi melepaskan berkat untuk setiap anak-anak mereka yang sudah mulai bertumbuh. Anak-anak yang sudah bukan anak-anak kecil lagi. Tuhan, kami sebagai orang tua, kami terbatas. Kadang kami gak tahu gimana caranya bicara dengan hati mereka. Lord, bless our children. Each and every one of them. Satu demi satu setiap anak-anak ya Bapak. Kindi bikan di hari ini barana ya handa bakan dabaya hari bikan dabaka. Kinda bayara bakan dabarana ya hani bikan ya rana bahan di bikan dabakan dabahana kayaso. Kami berdoa, kami bisa menjadi orang tua yang tidak membangkitkan amarah di hati mereka. Kami berdoa dalam ketidaksempurnaan kami. Kasih karuniamu cukup untuk setiap anak-anak kami. Di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat yang terbaik. Kinda baranda bayar rabas shekededededede. Kinda bayar ramatakan nama. Kami berdoa untuk anak-anak yang hari ini orang tuanya tidak hadir bersama-sama.
Atau mereka yang tidak pernah didoakan oleh orang tuanya secara langsung. Roh Kudus, Bapa di surga, urapi mereka. Jadikan iman mereka perkasa. One day, they will lead their parent to Jesus. In Jesus' mighty name. Kini biharanda pahana parapasi kidididi. Kinda paranda paranda paya rapa. Kini bikanda paranda paka. Berdoa untuk keluarga yang sudah tidak lengkap. Biar kau yang melengkapi keluarga itu. Di dalam nama Yesus. You are the father to the fatherless. Kini biarane manana yasani biarina mayana yarana yarana masa. Kini bihanina barana yarana bayarana mayarama. Di dalam nama Yesus. Kini biarala yarana bayarana yarana. Yarala yarana yarana. Dengan doa kami akan menjagamu. Dengan doa kami akan menjagamu. Kinarala bayar sani berani yarana bayarana bayaso. Kinda baranda bayara batakana bayaraba. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ada bonding yang baru. Ada bonding yang semakin kuat. Kami berdoa kalau anak-anak kami akan semakin bertumbuh besar. Mereka tidak akan jauh dari kami. Mereka akan berani terbuka, komunikasi tetap akan ada antara orang tua dengan anak. Walaupun mereka punya teman-teman, teman mereka pun akan jadi teman kami. Tuhan, bantu untuk setiap keluarga bisa berkomunikasi lagi dengan baik. Tidak saling menyalahkan, tapi saling mendukung, saling membangun, saling mengasihi, saling menghargai. Bless each and every family. In Jesus' name. Pakai setiap keluarga ya Tuhan juga untuk memberkati keluarga besar. Memberkati keluarga yang lain. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan memberikan persembahan. Yang sudah mempersiapkan persembahannya bisa diangkat sama-sama. Yang belum tidak apa-apa. Sebelum menerima doa berkat, kita berdoa untuk persembahan ya. Syakana mayarana mayarana mayas. Tuhan Yesus, persembahan di tangan kami. Sebagian dari berkat yang Tuhan berikan buat keluarga kami kembalikan dalam bentuk persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, biar dipakai terus untuk memperlebar kerajaan Tuhan di mana-mana, membangun gereja di kota-kota. Urapi ya Tuhan juga pekerjaan papa mama, supaya berkat Tuhan terus mengalir dalam keluarga kami dan melalui keluarga kami. Biar hati kami tidak tertuju kepada uang. Uang ada di tangan bukan di hati. Kami mau persembahkan kepada Tuhan. Dan satu hari ketika kami bisa punya uang sendiri, kami juga akan ingat bahwa berkat kami pun datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami. Bisa taruh persembahannya. Angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyertai setiap keluarga demi keluarga. Apapun kondisi keluarga saat ini, apapun pergumulannya, kami berdoa yang di dalam nama Yesus Tuhan memberikan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang komunikasinya tidak baik Tuhan bantu pulihkan. Yang sedang struggle dalam pekerjaan Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami terima berkat